Kita mau jadi imam juga sudah itu namanya ikhlas. Ikhlas itu namanya. Kalau kita bukan begitu, baik sendiri jadi imam jadi makmum tetap begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kita tidak capek, Pak. Kalau pakai nada benar enggak? Coba kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kok capek benar? Capek. Kalau bahasa tauhid, kalau kita baca kita enggak ikhlas. Yang kedua, Pak, takbir itu pakai takbir. Ya. Jadi ketika baca warattilil Qur'ana tartila dan bacalah kamu Quran secara tartil. Mana tartil yang kedua yang pakai takbir. Jadi kalau Bapak belajar takbir itu manfaatnya ada berapa, Pak? Kan dibagi dua. Ada mad asli atau mad tumini 3 huruf, ada mad far'i ada 13. Mad ada panjang. Ada yang panjang 2 harakat, ada yang panjang 3 harakat, ada yang panjang 4 harakat, ada panjang 5 harakat, panjang 6, ada panjang yang tanpa hingga. Seperti mad ma'rif di suku. Jadi kalau Bapak panjang umur panjang suaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi harus konsisten. Jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Maaf 9, itu kan 5. Harus konsisten semua. Kalau 7, 7. Kalau 9, 9. Nah itu yang susah. Jadi Quran itu banyak ilmu, Pak. Tidak seperti dikatakan si Habib Kribo. Ngapain harus berguru sama orang Arab? Orang Arab itu tidak punya budaya. Ini Habib bodoh, Habib lego. Baru Quran saja mengajarkan bermacam-macam ilmu. Ya, gitu. Terus yang keempat, Pak, masih baca, Pak. Quran itu namanya tadabbur. Tadabbur kata dabbaro mudabbiru tadabbur. Kita boro-boro dalam mengamalkan, dalam istilah saya kadang-kadang suka salah. Besok Sabtu ya, kita untuk tadabbur alam. Salah. Ya. Kalau tadabbur alam salah. Kalau alam bukan tadabbur tapi tafakkur. Kalau Quran tadabbur dan tafakkur. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi datillah. Kalian pikirkan tentang ciptaan Allah. Jangan memikirkan zat Allah. Allah jam segini ngapain ya? Jangan. Allah Maha. Tapi ya, ketika lu Quran harus tadabbur. Makna tadabbur ada 7. Kapan-kapan. Tadabbur memikir. Pokoknya maknanya ada 7. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah kalian tidak pernah mentadabbur Quran? Apa hati kamu sudah terkunci? Saya tuh nangis, Pak, kalau baca ayat itu surah An-Nisa. Kita ini rajin, insya Allah tiap hari baca Quran, tapi kurang tadabbur. Itu banyak faktor, terutama karena ketidakngertian, ketidakpahaman arti kalimat-kalimat. Segatin kalau Ustaz Agus, insya Allah. Ya sekali ya, insya Allah. Tapi tetap harus tadabbur. Ini, Pak. Ya jadi itu Quran secara bahasa saja tidak apa. Secara istilah Al-Quran, para ulama banyak yang definisi. Kita ambil yang simpel. Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-majlubul mutawatiru al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran secara istilah adalah firman Allah. Jadi bukan perkataan Allah, tapi firman bahasanya sedikit meningkat. Jangan samakan ya perkataan Allah dengan kita. Dengan Nabi saja tidak boleh sama. Ya, jadi kalau Allah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad al-mutawatir. Jadi pada zaman nanti kita akan ada nanti. Setelah ini ada hadis sahih, kan hadis kan dua saja, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nanti ada. Makanya kalau bawa buku kata saya di mana-mana
belajar dengan saya Pak, lihat buku, bosan lihat buku, lihat aja Rahman. Bosan lihat aja Rahman, lihat buku. Saya ngajar di mana-mana begitu. Ya, ke ibu-ibu, Bu, kalau bosan lihat buku, jangan lihat aja Rahman dulu. Kalau lihat buku, bosan lihat aja Rahman. Itu aja ngaji dengan saya. Gak usah pakai catatan, nggak usah. Sudah ada di sini semua. Gak usah pakai catatan, sudah bukan zamannya lagi pakai catatan. Ya, sudah ada di sini. Ya, nanti ada. Jadi Quran adalah kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad. Turunnya Quran berapa cara Pak? Ada 2. Dari langit ke-7 ke-7 turun pertama. Langit ke-7 itu turun secara sekaligus. Itu pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Yang kita kenal sebanyak 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Itu turun ketika malam Lailatul Qadar. Dari langit 7 ke yang pertama, dari pertama ke dalam hati Nabi Muhammad turun berangsur-angsur. Yang mengalami kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dibulatkan menjadi 23 tahun. Ayat yang terakhir tahun pada yang ke-10, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini Pak populer, bukan hanya di kalangan orang Islam, bukannya para sahabat, karena ketika haji wada yang ikut haji kurang lebih dalam sejarah dalam hadis kurang lebih 180.000 sahabatnya. Ya. Jadi kurang lebih ada 200-an yang tidak ikut haji wada sama Rasul. Nabi ketika haji wada diikuti kurang lebih 180.000 sahabat. Makanya dalam khutbah wadanya salah satunya yuballighus syahidul ghaibat. Orang yang hadir hari ini sampaikan ucapan ini kepada sahabat yang tidak hadir. Dan kalau kita baca khutbah Rasul, khutbah pada itu tuntas. Kalau diterjemahkan itu kurang menjadi 2 halaman. Kalau dipikir sahabat 2 halaman itu 2 kepala. Hebatnya orang sahabat ya. Benar kan? Hebatnya para sahabat. Makanya para sahabat punya gelar apa Pak? Kuntu khairal ummati. Mereka adalah umat terbaik. Kita baru-baru 2 halaman publikkan kita satu ini aja nggak apa. Itu bagaimana? Ya. Kemudian dari langit pertama ke dalam hati Muhammad berangsur-angsur. Ada 2 caranya, ada semata-mata petunjuk seperti surah Al-Fatihah. Al-Fatihah turun tidak ada sebab, petunjuk. Yang kedua, awalnya sababun nuzul. Ada sebab. Apakah berbentuk pertanyaan, persengketaan, atau jawaban? Kalau banyak namanya asbabun nuzul. Kalau satu namanya sababun nuzul. Seperti turunnya apa? Aduhan. Jadi Nabi itu kurang lebih 10 hari Pak, tidak dapat wahyu. Orang kafir tahu. Tuh lihat, kata orang kafir, tuh Muhammad kebingungan tuh, pelengah-pelengok katanya. Kenapa? Dicuekin, dibenci oleh Tuhannya, kata orang kafir. Dijawab, wadduha wal laili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu dan demi malam apabila sudah bulan gulita, Tuhanmu tidak mencuekan dan juga tidak membenci. Jawab Muhammad, ucapan mereka itu salah besar. Kalau saya sekarang, itu semangat. Ya. Terus mutawatir secara bahasanya terus menerus. Secara istilah, mutawatir disampaikan kepada orang banyak, diterima oleh orang banyak pula, dan mereka mustahil sepakat untuk berbohong. Saking apa Pak? Saking banyaknya. Jadi nggak mungkin 1000 sahabat nerima Quran. Kita coret aja satu ayat, nggak mungkin. Kenapa? Karena saking banyaknya. Nah, saking banyaknya dalam istilah ulumul Quran, ulumul hadis namanya mutawatir. Nabi sampai kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada hadis, itu namanya mutawatir. Dan mereka mustahil sepakat untuk berbohong, nggak mungkin, saking banyaknya.
Dan yang terakhir, al-muta'abbadu bitilawatihi, dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Ini Pak sumber hukum Islam yang pertama. Jelas ya? Jelas ya? Quran, pengertian bahasa, istilah. Awal kita ngaji bertahun-tahun nggak tahu arti Quran. Ngaji dengan satu yang pasti. Ya, makanya kalau ngaji dengan satu yang pasti. Yang jelas sumbernya. Nah, sunnah. Ya, sunnah ada 4 pendekatan. Kalau sunnah pendekatan dari tauhid, kebalikan daripada bid'ah. Saya ngajar di Pekayon, ada 2, pertama Delta, yang kedua KPI, Pondok Medan, kurang juga 20 tahun. Jamaah kalau dibid'ahin malah. Soalnya dikit-dikit bid'ah gimana? Tapi apa? Tidak sunnah. Nggak nama. Padahal keren-keren. Sama saja bid'ah dengan enggak itu sama saja. Sama dengan teh kotok kayak sama. Ya. Nah, di jalan di komplek itu kan, kalau itu bid'ah, nama. Ngaji dikit-dikit yang, itu nggak benar. Mana rasanya? Iya benar. Gitu. Jadi sunnah pertama-tama sunnah diberi kepada bid'ah. Ya kalau sunnah secara bahasa apa? Siratul hasanatan kanan atau qobihatan. Sunnah secara bahasa perjalanan apakah baik atau buruk. Adanya siratul nabawi, perjuangan Nabi. Nabi itu tidak berjuang kok, tidak enak terus. Diboykot, dibantai, di ini kan. Itu namanya sirat. Kita pikir kalau kita namanya geografi bahasa kita. Bahasa Arabnya sirat. Ya. Yang kedua adalah sunnah pendekatan hukum. Sunnah kebalikan pada wajib. Nanti sholat apa tadi? Sholat sunnah kebalikan wajib. Yang ketiga sunnah persamaan dengan hadis. Kalau hadis secara bahasa al-khabaru, berita. Secara istilah sama apa antara sunnah dengan hadis, sama secara istilah. Al-hadisu awi sunnatu ma sodaro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis atau sunnah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, berbentuk perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maaf, itu semua perkataan, perbuatan yang takrir atau sifat. Makanya Pak, sifat Nabi yang baik, yang bentuknya sunnah disebut sunnah. Ya, Bapak itu kayak sebuidu aja jebal di Palembang, ini sunnah Rasul. Hukumnya sunnah. Ya. Orang Islam itu jangan kuku itu dipelihara, itu tidak sunnah. Nabi itu tiap Jumat potong, tapi kumis bukan dikurut, dirapiin. Maaf, sambil duduk ketek, bukan dikurut, dicabut. Itu sunnah, perbuatan baik yang Nabi jarang tinggalkan. Ya, kata Rasul, khamsul minal fitrah, ada sunnah fitrahku 5. Di antaranya itu. Ya. Jadi perbuatan yang baik yang Nabi jarang tinggalkan disebut sunnah. Hukum alam namanya sunnatul rasul, hukum alam. Kalau habis makan pasti kenyang, itu hukum alam, sunnah rasul. Ya. Air akan mengalir kepada yang lebih rendah, itu sunnah rasul. Hukum alamnya begitu. Nah, itu. Paham ya Pak ya? Itu sunnah secara bahasa dan istilah. Nah pada zaman, kalau Quran sifatnya global. Nah kalau orang Islam ngerti terhadap dua sumber ini, maaf, tidak akan muncul pertanyaan kayak Ade Armando. Tahu kan Ade Armando ngomong apa? Ade Armando 5 bulan yang lalu, saya ngomong urusan TTR di anggota MUI Pak, anggota PSI TTR kata saya. Di MUI, di PSI ada divisi untuk menjawab orang-orang yang nyeleneh itu. Karena sampai akhirnya belum belajar jawab. Maka harus ada di bidang, tapi tidak tuntas, tidak mengerti. Karena takut dibully. Kalau saya tuntas, cuma sama tidak punya media sosial dan tidak mau di media sosial. Kalau orang ngerti, orang Islam ngerti terhadap Rasul,
tunjukkan sama saya. Tidak ada dalam Quran sholat 5 waktu, ada. Benar? Benar? Salah benar? Benar. Jadi pertanyaan itu benar, tapi jangan Anda bertanya. Itu menampakkan kebodohan. Seorang dokter bodoh, ya kan? Dokter itu nggak bodoh, tapi dia menampakkan kebodohannya. Tunjukkan sama saya, mana dalam Quran sholat 5 waktu? Memang betul, kata-kata 5 nggak ada dalam Quran. Benar nggak Bang? Nggak ada. Tapi waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh ada dalam Quran. Jangankan yang tiap hari sholat Jumat yang semua ada dalam Quran. Jadi kalau ada seorang muslim mempertanyakan, tunjukkan dalam Quran adalah sholat waktu, itu menunjukkan kebodohannya. Makanya kata saya, kalau dengan Ade Armando, Ade Rahman, tanyanya, ente muslim bukan? Muslim. Ada berapa sumber hukum Islam? Kalau dia bilang 1, berarti enggak sunat. Selesai. Mau usah ada dialog, rugi. Masih ceramah sama dia, kasih berapa? Kalau seandainya ada 2, selesai. Tidak perlu mempertanyakan apa-apa. Karena kebodohannya, walaupun dia dokter, adanya dalam hati. Tapi adanya bukan ini, nanti jilid yang kedua, ya, jilid yang kedua. Minimal 2 tahun ke depan baru dibuka. Ini hadis lagi. Ja'a Rabbihi faqala ya Rasulullah ma faradallahu alayya minas shalah. Telah datang orang Arab kampung, tapi tidak kampungan. Dan dia bertanya, jauh banget dari gunung datang ke Madinah. Hanya 1 pertanyaan. Nggak ada orang Islam etos cari ilmu kayak sahabat. Kita nggak disediakan Islam, disediakan minum, disediakan snack, masih malas ngaji. Sahabat Nabi, karena dalam Quran tentang sholat ada berapa ayat Pak? Di sini ada 16 ayat perintah sholat. Dan rata-rata Allah ketika sholat itu menggunakan kata amal. Apa? Apa? Perintah. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholat wa atuz zakat wa rakamu ma'akum. Wujud umahudun wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu 16 ayat, itu rata-rata pakai fikih amal. Maka kaidah usul fikih al-aslu bil amri bil wujud. Walaupun si sahabat orang kampung tidak kampungan sudah ngerti usul fikih. Padahal usul fikihnya setelah Rasulullah berapa? 1 abad. Baru muncul ilmu usul fikih. Siapa yang mengarang? Imam Syafi'i rahimahullah. Yang diabadikan oleh Persis apa? Risalah. Jadi kalau Persis tidak bermadzhab Syafi'i bohong. Risalah itu majalah Risalah kan? Itu melanjutkan karya Imam Syafi'i. Cuma kalau Imam Syafi'i namanya usul fikih, namanya Risalah. Kalau kita majalah. Sama-sama untuk kembali. Sudah Rasulullah berapa? 100 tahun lebih baru muncul kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Jadi Pak, selama tidak ada dalil yang memalingkan itu wajib. Dan para sahabat yang orang kampung ngerti benar. Takut sholat yang saya tahu itu tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam Quran kan aqimus sholat, jadi kalau oleh kamu sholat datang ya Rasulullah. Apakah semua sholat dan sholat wajib? Pakola Nabi menjawab, as-sholawatu khamsu illa an tatawwala saya. Ketemu Pak? Kata-kata 50 ketemu di mana? Di hati. Riwayat muttafaqun alaih. Kata Rasul, yang wajib itu sholat yang 5 waktu. Selebihnya tatawwu. Apa tatawwu Pak? Sukarela. Ya. Kalau bahasa hukum namanya sunat, bukan sunat. Kalau hukum sunat. Ya. Kalau sunat perilaku tadi. Sunat. Ini ya. Jelas ya? Jelas Pak? Bu? Kalau nggak jelas, stop. Cut. Ya, nggak usah malu-malu kalau nggak jelas saya. Kalau nggak
diulang. Ya. Jadi gitu ngaji demokrasi kan apa? Ya, gitu. Yang nggak senang ulang, yang senang duduk gitu aja. Ngaji dengan saya. Ya. Nah, karena Quran sifatnya bahasa Rasulnya mujmal, masih global. Sholat, zakat, ya makanya lagi-lagi Pak, nanti kalau bahas zakat dalam Quran itu kadang-kadang zakat disebut sodako disebut timpan disebut zakat kadang-kadang. Nanti ulama pikir yang mengira-ngira, nanti masih jauh kan dengan bahas zakat itu. Karena Quran sifatnya global, maka sunnah ada 3 fungsi atau hadis Pak. Yang pertama fungsinya sunnah, kata para ulama fikih, yang pertama takyidan lima fil Quran. Yang pertama fungsinya sunnah menguatkan apa ada yang ada di dalam Quran. Jadi Qurannya sudah jelas, oleh hadis diperkuat. Contoh tentang zakat. Zakat apa saja? Nah, dirinci oleh Nabi. Harta yang dizakat ada berapa Pak? Kurang lebih ada 8 macam. Nggak banyak. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menyimpan barang di rumah 10 macam, cuma 8 macam yang wajib. Itu rincian. Bahasa itu takyidan ma'fil Quran, memperkuat. Jadi yang pertama emas terbagi 2, ada emas berbentuk perhiasan, ada berbentuk batangan. Emas perhiasan wajib zakat ketika beli sebelum dipakai seumur hidup. Kalau emas batangan ada nisab, ada haul. Kalau Dr. Sukodawi dalam fikih zakatnya minimal 85 gram. Kalau jumlah ulama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal minimal 90,6 gram. Sudah haul. Dalam Islam haul itu cuma ada dalam zakat, bukan dalam kematian. Di kita di kematian apa? Haul itu ke-7 hari, ke-40 hari. Kemarin Soekarno haulnya 107 Soekarno. Jadi yang ada haul cuma dalam zakat, dalam Islam serbeda kan haul. Sudah haul satu putaran. Halal yang belum haul. Hari ini kita beli emas, umpamanya ya 150 gram. Sudah haul? Belum. Sudah nisab? Sudah. Tapi belum haul. Idealnya nanti hari ini tanggal 23 kita beli emas tersebut. Nanti tanggal 23 tahun 2023 baru wajib keluarkan zakat. Itu namanya haul. Itu rinci ada dalam ya. Jadi semua kalau Quran rinciannya yang pertama fungsi hadis takyidan lima fil Quran, memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran, bukan saling menafikan. Ya, makanya ketika Abu Bakar yang akan menjadi khalifah apa? Dia langsung pidato. Tapi pidatonya bukan minta dukungan, tapi wallahi la uqatilan nasa man faraqo baina shalah wa zakat. Para sahabat, demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban zakat dengan sholat.